selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1431-1435. Hal teknis diserahkan kepada orang lain, dan Feng Yu menganggur lagi. Melihat tanggal 19 hingga hari tahun baru, ponsel Feng Yu tiba-tiba menerima panggilan dari nomor aneh. Telepon terhubung, dan sebuah suara licik bertanya, "Tuan Feng, apakah itu Anda?" Suara ini tiba-tiba memberitahu Feng Yu siapa pihak lain. "Elena, rindu aku." Telepon diam selama beberapa detik, dan suara yang sangat tak terkatakan datang, "Ya. Mengapa kamu tidak memanggilku lebih awal? Juga, aku belum mengatakannya beberapa kali. Jangan panggil aku Tuan Feng, panggil aku Feng, atau Yu, atau Feng Yu yang akan melakukannya." Ini adalah panggilan Elena, panggilan pertama Feng Yu. "Feng, aku khawatir kamu tidak nyaman. Ini adalah nomor global yang diberikan perusahaan kepadaku. Nomor sebelumnya tidak digunakan lagi. Ya, aku akan pergi ke pertunjukan sulap dalam beberapa hari." Suara Elena mengungkapkan kegembiraan. "Oh, kamu mau datang ke pertunjukan sulap? Apakah menari atau menyanyi?" "Kebanyakan menyanyi." "Benar." Elena sudah mengundurkan diri dari kelompok dansa. Sekarang dia lebih cenderung tampil dan bernyanyi. "Yah, itu bernyanyi. Konser saya, perusahaan membantu saya untuk menghubungi, bisakah Anda datang untuk melihat konser saya?" Suara Elena mengungkapkan harapan. Feng Yu sedikit terkejut, Alina sudah bisa membuka konser pribadi, dia belum pernah tahu sebelumnya. Tampaknya masih ada sedikit kekhawatiran bagi Elena. "Aku pasti akan pergi. Lalu kapan kamu datang, aku akan menjemputmu di bandara." Setelah mengobrol dengan Elena sebentar, wajah Feng Yu selalu tersenyum, tetapi dia tidak menemukannya. "Saya belum melihat Elena untuk sementara, dan keduanya tidak mengirim email." Feng Yu menemukan bahwa dia benar-benar menginginkan Elena. Bahkan untuk kedatangan Elena, masih ada beberapa harapan. Pada pagi kedatangan Elena, Feng Yu terbang ke ibu kota sihir dan menunggu sebentar di bandara. Sebuah pesawat terbang dari Moskow mendarat tidak jauh. Feng Yu mengatakan kepada pengemudi untuk mengemudikan mobil. Berdiri di samping mobil, Feng Yu bergegas ke kiri dan mencari Elena untuk melambai. Elena berlari 2 langkah sekaligus, lalu menarik pintu dan masuk. Seorang wanita setengah baya tidak jauh di belakang Elena terkejut dan segera berteriak dalam bahasa Rusia, "Elena, turun, itu bukan mobil yang diatur oleh perusahaan." Elena meletakkan jendela. "Chunieva, ini temanku, datang menjemputku. Kamu pergi ke hotel dengan yang lain, besok aku akan pergi ke hotel untuk menemukan kamu berlatih." Agen Elena, Chunieva, berlari dan Probe akan melihat ke jendela. Dia ingin melihat siapa teman Elena. Jika bukan perusahaan yang mengatakan, untuk memberikan Elena tingkat kebebasan tertentu, dia tidak akan pernah setuju. Elena berperilaku sangat baik dan tidak pernah memukulnya. Hari ini, dia akan melanggar keinginannya. Teman mana yang memiliki sihir besar? Sayangnya, dia belum melihatnya. Elena akan menaikkan jendela. Gelas jendela itu satu arah, dia tidak bisa melihat siapa yang ada di dalam. Ketika mobil melaju, dia dengan cepat memanggil penghubung di sini dan bertanya apakah dia tahu nomor plat. "Fon, bagus kau bisa menjemputku." Elena memelototi lengan Feng Yu dan menyandarkan kepalanya ke bahu Feng Yu. Pengemudi memiliki buffle di belakangnya, jadi Elena tidak takut pada pengemudi. Selain itu, pengemudi juga pengemudi Feng Yu. Dia tidak berpikir dia perlu khawatir tentang apapun. "Feng Yufu, gelombang aku menyentuh rambut Elena 2 kali, aku akan menjemputmu, aku akan menjemputmu." Elena sangat senang, benar-benar bahagia. Elena menekankan. Saya dapat melihat bahwa Feng Yu benar-benar datang untuk menjemputnya dan benar-benar membuatnya sangat bahagia. Feng Yu tidak ingin melihatnya di masa lalu, tetapi tahun ini, Elena selalu terbang. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, atau melakukan tamu, atau menerima penghargaan, dan keduanya terhuyung-huyung beberapa kali. Seperti yang bisa dilihat dari email biasa dari keduanya, Elena menikmati hidupnya. Meski sibuk, itu sangat memuaskan.
Dia suka panggung dan menikmati panggung, tidak pernah ingin meninggalkan panggung. Dia khawatir sebelum karir dansa penari balet tidak terlalu lama, dan dia takut bahwa dia akan segera bisa mundur di belakang layar. Tapi sekarang berbeda, karir menyanyinya baru saja dimulai, dan penyanyi itu bisa menyanyi 40 atau 50 tahun, dan bahkan menyanyi sampai 7 atau 80 tahun. Dengan kata lain, karir panggungnya telah diperpanjang banyak. Semua ini adalah bantuan Feng Yu untuknya. Bahkan dia bisa mencapai hasil dalam tarian, dan dia tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Feng Yu. Ini semua jelas. Awalnya, dia hanya berterima kasih kepada Feng Yu, karena dia terlalu senang untuk dibandingkan dengan saudara perempuannya yang telah menari bersama. Tidak akan dipukuli atau ditinggalkan. Dan Feng Yu juga membantunya mewujudkan mimpinya, tidak hanya membiarkannya memasuki balet terbaik, tetapi juga membiarkan guru terbaik mengajarinya, dan juga membiarkannya kembali ke ibunya. Kehidupan seperti ini hanya ada di mimpinya. Tidak, bahkan dalam mimpi, dia tidak pernah bermimpi tentang kehidupan hari ini. Saya tidak tahu kapan dia mulai, perasaannya terhadap Feng Yu tidak hanya bersyukur. Ketika dia tidur di malam hari, atau ketika dia berlatih sendiri, dia selalu memikirkan Feng Yu. Saya ingat bagaimana dia pertama kali ingin mendedikasikan dirinya, tetapi dia ditolak oleh Feng Yu. Memikirkan Feng Yu menatapnya, mata yang kasihan. Dia bertanya kepada orang lain, dan temannya mengatakan kepadanya bahwa itu berarti dia jatuh cinta. Tapi dia tahu bahwa Feng Yu tidak bisa menikahinya, yang membuatnya sangat malu. Kemudian, ketika dia mengobrol dengan ibunya, ibunya bertanya kepadanya, "Apakah Anda senang ketika Anda bersama Tuan Feng, bahagia? Apakah Anda sering memikirkannya?" Jawaban batinnya adalah iya. Dia berpikir bahwa tidak akan lama untuk dibandingkan dengan saudara perempuan lain, dan dia dibuka oleh Feng Yu. Tetapi saya tidak berharap bahwa Feng Yu benar-benar mengatakan kepadanya bahwa jika dia mau mengikuti, maka dia tidak akan pernah meninggalkannya. Pada saat itu, saya meminta Elena menangis dengan gembira. Komitmen semacam ini terlalu penting baginya, yang lebih penting daripada pernikahan. Sejak hari itu, Elena merasa bahwa sukacita hidup lebih dari itu. Jadi dia mulai belajar bahasa Mandarin lagi. Meskipun sangat sulit, Feng Yu bisa belajar bahasa Rusia dan dia bisa belajar bahasa Cina. Setelah kerja keras yang begitu lama, level bahasa Mandarinnya meningkat pesat. Meskipun pelafalannya masih belum standar, ia sudah dapat berkomunikasi dengan orang-orang dalam bahasa Mandarin. Yang ingin saya ketahui adalah dia juga belajar bahasa Inggris pada saat yang sama untuk tampil di berbagai negara. Dia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak dapat mengganggu kehidupan Feng Yu. Selama Feng Yu punya waktu untuk meneleponnya, ada baiknya mengirim email. Jadi dia tidak pernah memanggil Feng Yu, ini adalah panggilan pertama. Bagaimana bisa gadis seperti itu tidak merasa iba? Gadis seperti itu, Feng Yu harus membiarkannya bahagia. "Hei, kamu datang ke konser, aku dengar itu sekarang salah satu penyanyi wanita terpanas di Eropa dan Amerika. Aku adalah 2 tiket lotre online, kalau tidak aku tidak akan datang. Apa gunanya api lagi, aku tidak bisa mengerti bahasa burung. Tapi aku membaca selebaran yang mengatakan bahwa dia akan menyanyikan lagu-lagu Cina kali ini. Hentikan, kamu juga percaya dengan masalah ini. Apakah beberapa orang asing mengenal bahasa Cina? Kurasa itu sama dengan belajar bahasa Inggris ketika aku masih di sekolah. Ketika aku menggunakan karakter Cina, aku tidak tahu apa artinya." Chunieva tidak jauh, mendengarkan orang-orang yang berbaris untuk memasuki tempat kejadian, ekspresi wajahnya tidak terlalu tampan. "Elena, kami telah memenangkan begitu banyak pendatang baru di rumah dan di luar negeri dalam 2 tahun terakhir, dan berpartisipasi dalam begitu banyak festival musik, malam penghargaan dan kegiatan lainnya. Di daftar musik populer, ada juga beberapa lagu utama dalam daftar berkali-kali, bahkan di Cina. Apakah orang itu tahu apa yang dia panggil? Dan kami, Elena, benar-benar dapat berbicara bahasa Cina, yang merupakan spekulasi Anda, belajar pengucapan, tidak tahu apa artinya. Hei, kami sudah lama mempersiapkan konser ini, sebagai perhentian kedua dari tur global Elena kami, saya pasti akan membiarkan Elena memecat seluruh China. Ketika saya pertama kali menyarankan dengan perusahaan,
sekarang Moskow, kemudian saya pergi ke Eropa, kemudian pergi ke Amerika Utara, dan akhirnya datang ke Cina. Tetapi perusahaan tidak tahu harus berpikir apa, perhentian kedua ditetapkan di Cina. Jika efeknya bagus, Huaxia harus membuka 2 atau 3 pertandingan lagi. Industri rekaman Huaxia tidak sebagus Eropa dan Amerika Serikat. Saat ini, orang China tidak mendengarkan lagu-lagu Rusia. Beberapa lagu Rusia yang mereka sukai semuanya adalah lagu Soviet. Apakah itu sama? Kami adalah gadis muda, Elena, bagaimana saya bisa selalu menyanyikan lagu lama itu? Jika Elena tidak bersikeras, dia tidak akan pernah setuju, yang akan memengaruhi perkembangan karir Elena. Lihatlah persiapan untuk konser ini di Tiongkok, dan jual tiket di muka untuk waktu yang lama, tetapi belum terjual habis. Jika nanti tidak menggunakan lotre, tiket untuk konser tidak tersisa. Konser pertama, tidak ada penuh, apa pukulan besar bagi popularitas Elena. Untungnya, sisi Huaxia dari kerja sama ini kuat, dan 2 hari propaganda terus berlanjut, sehingga lebih banyak orang khawatir tentang Elena. Konser ini harus berhasil, biarkan Elena merah di seluruh China, merah di seluruh dunia. Namun, Elena tampaknya tidak terlalu berkonsentrasi pada hari-hari ini. Ketika dia berlatih, dia tidak cukup keras. Setelah setiap latihan, dia berbalik dan pergi ke mobil bos misterius. Dia meminta orang-orang di pihak Tiongkok untuk membantu bertanya, tetapi tidak mengetahuinya. Tidak bisakah kamu mendengarkan, atau tidak ingin bertanya? Dia menelepon kembali ke perusahaan, dan perusahaan itu benar-benar mengatakan bahwa itu tidak masalah. Mengapa ini? Bintang yang sedang naik daun, jika tidak cukup keras, dapat jatuh kapan saja. Kemana Elena pekerja keras yang dibawanya pergi? Ketika saya tiba di China, bagaimana saya tahu cara bermain? Dan adakah lelaki yang duduk di mobil? Jika Elena punya anekdot, seberapa besar pengaruhnya pada citranya? Dalam pemikiran Cuniva ini, Elena sama sekali tidak mau memperhatikan. Dia bukan pekerja keras, tetapi lagu-lagu yang sangat dikenalnya, dan dia ingin menyanyikan 2 lagu Tiongkok di konser ini. Feng Yu secara pribadi menulis lagu-lagunya yang berbahasa Mandarin. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah berlatih 2 lagu ini. Mengenai lagu Cina yang diterima perusahaan untuknya, dia sudah siap di bulan-bulan awal. Feng, aku bernyanyi dengan baik. Setelah Elena selesai bernyanyi, dia menantikan Feng Yu, wajahnya penuh dengan 3 kata, mencari pujian. Bagus, sangat bagus, ini yang terbaik yang pernah saya dengar. Feng Yu dengan tulus mengagumi. 2 lagu ini, sejalan dengan keponakan Elena, benar-benar saling melengkapi. Feng Yu yakin bahwa kedua lagu ini pasti akan memungkinkan Elena menyisihkan sejumlah besar penggemar di Cina. Itu lagu yang bagus. Feng Yu He dan identitas lain sebenarnya bisa menulis lagu untuknya, yang membuatnya merasa sangat bahagia. Masih ada setengah jam konser untuk dimulai, kamu istirahat, konsernya sangat lelah, kata Feng Yu dengan kasihan. Tidak apa-apa, itu jauh lebih mudah daripada ketika saya menghubungi menari. Anda akan duduk di baris pertama dan menonton saya bernyanyi. Feng Yuzong mengangguk dan berkata, pasti. Lampu-lampu di venue gelap, lampu-lampu di atas panggung menyala, dan suara merdu dari piano melayang, dan sebuah meja kecil di tengah panggung perlahan-lahan bangkit dari bawah. Elena berbaju putih, menari, dan gambarnya indah. Jangan memakainya, itu adalah jiwamu yang hilang. Tidak bisa menebak, itu warna murid Anda. Embusan angin, mimpi, cinta tak terduga. Hatimu benar-benar bingung. Titik. Begitu Elena membuka mulutnya, dia dikejutkan oleh orang-orang di bawah panggung. Bahkan lagu pertama adalah lagu Cina, dan standarnya diucapkan seperti ini. Yang penting adalah ini masih lagu baru, lagu yang belum pernah mereka dengar. Ketika Elena bernyanyi sampai klimaks, treble keluar dan tiba-tiba membuat para penonton merinding. Beberapa musisi di antara penonton bahkan lebih terkejut. Apakah keponakan Elena ini begitu baik? Dan lagu ini sepertinya dibuat khusus untuknya. Lagu-lagu bagus, kata-kata bagus, jelas merupakan lagu klasik yang bagus. Banyak orang terpana dan bahkan lupa bertepuk tangan. Ketika lagu pertama Elena selesai,
ketika tuan rumah berkuasa, tepuk tangan terdengar seperti guntur. Tuan rumah terkejut, popularitasnya tidak begitu tinggi, bagaimana dia bisa muncul, begitu banyak tepuk tangan. Jangan tanya, pasti tepuk tangan ini diberikan kepada Elena di atas panggung. Karena lagu ini, semua orang terkejut. Banyak orang meragukan sebelumnya bahwa lagu-lagu Cina Elena jelas tidak buruk, mereka menonton tarifnya tidak tinggi, ketika mereka datang ke waktu luang dan hiburan. Sekarang mereka semua jelas, hanya mengandalkan lagu ini, mereka merasakan nilai uang. Bahkan lain kali, harga tiket konser Elena sama dengan Xiangjiang Tianwang, mereka juga membelinya karena sangat bagus. Chunyieva berdiri di sudut di bawah panggung, wajahnya ditutupi dengan senyum kemenangan, dan hatinya lega. Ketika Elena tiba-tiba meminta perubahan lagu 2 hari yang lalu, dia sangat menentang. Meskipun dia juga berpikir bahwa kedua lagu Tiongkok ini sangat bagus, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah lagu baru, Elena tidak mengenalnya, band ini harus pulih kembali. Tapi Elena bersikeras melakukan ini, dan akhirnya Chunyieva menyerah. Sekarang, mendengarkan tepuk tangan di venue, saya tahu bahwa lagu ini sukses, tidak hanya dikenali oleh penonton, tetapi dicintai. Dengan lagu ini, Elena akan memiliki banyak penggemar. Feng Yu duduk di atas panggung dan memandangi Elena yang bertabur bintang sambil tersenyum, dia sangat senang ketika dia melihat senyumnya yang bahagia. Ya, Elena ada di panggung, dia ditakdirkan untuk bersinar di dunia. Mungkin tidak akan lama, Elena akan menjadi penyanyi kelas dunia, bintang yang populer. Konser Elena telah berakhir, itu sangat sukses, dan pemandangannya sangat bagus. Saya datang kedua tamu, satu adalah saudara laki-laki Elena, Vitas, dan yang lainnya adalah Nan Ge, yang juga seorang saudara lelaki di daratan. Suara-suara ketiga orang itu sangat cerah, dan para penonton sangat terpesona. Bahkan jika beberapa lagu Rusia dan lagu Inggris tidak mengerti, mereka juga sangat menyenangkan. Selanjutnya, Elena juga memiliki kinerja komersial 3 hari di daratan. Sayangnya, Feng Yui marah ketika dia melihat harga pertunjukan komersial dibuka oleh pihak lain. Apakah semua orang itu buta? Sebenarnya memberi harga murah. Tampaknya reputasi Elena di daratan masih belum naik. Jika itu adalah penyanyi di Inggris, Prancis atau negara, bahkan jika itu adalah lini kedua, Anda bisa mendapatkan banyak biaya penampilan. Tapi di Rusia, harganya sama dengan penyanyi lini kedua Huaxia. Feng Yu sangat tidak senang, perusahaan pialang mencari tahu apa yang harus dimakan, tidak tahu untuk mendorong Elena lebih tinggi. Tidak terlalu buruk untuk memiliki paket bintang. Anda tidak akan berkemas, maka biarkan saya menjadi pendorong. Hei, blog Feng Yu telah diperbarui. Feng Yu yang mana? Apakah teman sekelas kita memiliki nama ini? Bodoh, orang terkaya di dunia Feng Yu. Blognya telah diperbarui, mengatakan bahwa dia telah mendengar konser terbaik dalam sihir. Ah, konser siapa? Nahing, apakah itu Wang Jingwen? Atau penyanyi Hong Kong dan Taiwan yang mana? Tidak, itu penyanyi wanita Rusia. Apa itu Elena? Kudengar aku telah memenangkan banyak penghargaan di luar negeri. Rusia. Aku tidak bisa memahaminya. Aku mendengar bahwa Feng Shoufu tahu bahasa Rusia. Sepertinya itu benar. Apa, di atas, ada lagu-lagu Cina dan lagu-lagu Inggris, yang sangat bagus. Saya unduh di sini, Anda dengarkan. Dia tidak sabar untuk meletakkan headphone di kepala teman berikutnya. Blog Feng Yu belum diperbarui untuk waktu yang lama, dan terkadang diperbarui, dan tiba-tiba diperhatikan oleh banyak orang. Mereka semua pergi ke Aihua Music Network untuk mengunduh Map 3, dan ingin mendengarkan lagu-lagu yang direkomendasikan oleh orang terkaya, hal-hal ajaib apa yang sebenarnya disebut konser terbaik. Orang-orang yang telah mendengarnya, saya merasa bahwa suara ini bukan siapa-siapa, sangat menyenangkan. Saya tidak cukup mendengarkan sama sekali, saya ingin memainkan seluruh konser dalam satu lingkaran, dan saya mendengarkannya lagi dan lagi. Dan mereka segera mencari di internet, ini berita Elena. Ditemukan bahwa ini sebenarnya adalah penari balet kelas dunia yang tampil untuk banyak kepala negara dan naik ke banyak panggung kelas dunia. Orang-orang muda dan cantik,
tarian itu sukses, bernyanyi begitu sukses, itu hanya pemenang dalam hidup. Setelah Feng Yu membuat blog, Zhong Qingxian juga sangat penasaran, apa yang bisa dipuji oleh Feng Yu. Akibatnya, Zhong Qingxian menyukai 2 lagu lama baru Rusia, dan segera meneruskan blog Feng Yu. Hasilnya seperti ini, orang-orang terus-meneruskan, berbagi, dan berkomentar. Dalam waktu kurang dari sehari, Elena berada di peringkat 3 teratas dalam 1000 pencarian. Peringkat pertama adalah orang terkaya di dunia, Feng Yu mengatakan konser terbaik, yang kedua adalah menanyakan foto orang terkaya di dunia, Feng Yu. Beberapa daftar pencarian panas berikutnya, semua yang berhubungan dengan Elena, bahkan berita bahwa Songjiang Otomobil merilis mobil baru, diperas. Li Mingde secara khusus memanggil Feng Yu, biarkan Feng Yu mengirim pesan blog ke Songjiang Otomobil. Mobil baru yang mereka investasikan banyak biaya publisitas, bahkan 10.000 pencarian panas pertama tidak masuk. Feng Yu berjanji akan menghabiskan 2 hari dan kemudian terus berjuang di internet. Di forum Feng Hu, Feng Yu mengirim posting secara langsung, saya pergi ke konser untuk melihat konser, dan Elena baru saja membuka mulutnya, saya malu, terlalu baik. Posting ini keluar dan langsung diambil alih oleh netizen. Siapa muatan ini? Bisakah kamu mendengarkan orang bernyanyi? Artinya, lagunya sangat bagus, tapi kamu terlalu berlebihan. Hasilnya tiba-tiba muncul dengan jawaban lain, ibu bertanya mengapa saya berada di depan komputer, saya berkata bahwa saya menonton video konser Elena di saluran rubah. Posting ini adalah trompet terdaftar Feng Xiao. Hasilnya sebentar, menonton acara ini terbakar. Banyak yang tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana membalas di seluruh internet, melihat-lihat, bertanya-tanya, di mana batang ini. Belakangan, saya tahu bahwa sumber tangkai ini adalah konser Elena, jadi semakin banyak orang mulai mencari. Setelah menemukan unduhan MOP3 dari Aihua Music Network, saya menemukan bahwa saluran rubah membeli hak siaran jaringan konser. Akibatnya, mereka ingin menonton siaran jaringan, tetapi menemukan bahwa mereka membutuhkan anggota untuk melihatnya. Tetapi setelah 5 menit percobaan, banyak dari mereka tidak sabar untuk mengisi ulang keanggotaan mereka. Lagu pertama sangat menakjubkan, kalajengking itu benar-benar canggung. Ada juga lagu penutup, yang tak tertandingi di dunia, dan itu sangat bagus. Namun kedua lagu ini, bagaimana perasaan Anda seperti ini? Elena sepertinya menyukai pria. Kemudian netizen mulai gosip, siapa pria yang disukai Elena? Awalnya, saya telah mendengarkan pertunjukan komersial Feng Yu selama beberapa hari. Memulai Chunieva juga sangat tidak bahagia. Apa yang terjadi pada Elena? Sekarang semakin tidak taat. Itu pasti hantu pria misterius itu. Dalam waktu kurang dari sehari, ia menemukan bahwa mereka yang memberikan penawaran komersial Elena dengan harga 3 kali lipat. Sebelum itu, masih ada lagu 100.000 rem. Sekarang 300.000, ini sudah harga pertunjukan komersial di daratan Cina. Sedangkan untuk Raja Hong Kong dan Taiwan yang populer, akan ada 400.000 rem. Chunieva percaya bahwa Elena mengatakan bahwa nilainya akan naik dengan cepat, tidak layak untuk mengambil kegiatan sekarang, dan mudah untuk menurunkan nilainya. Chunieva sekarang ingin bertemu lelaki tinggi seperti yang dikatakan Elena. Ini terlalu besar. Aku bisa menemukan lelaki terkaya di dunia, Feng Yu, untuk mempromosikan Elena. Blog itu telah dicetak ulang oleh banyak media asing, dan ada terlalu banyak orang yang memperhatikan orang terkaya di dunia. Ini tidak hanya meningkatkan nilai Elena di Cina, tetapi bahkan nilai Elena di luar negeri telah meroket. Bagaimanapun, ini adalah bintang pertama yang didorong oleh Feng Yu, pria terkaya di dunia, dan itu masih bintang wanita, yang membuat banyak orang memiliki imajinasi tanpa batas. Beberapa orang di internet mengatakan bahwa Feng Yu adalah tamu dari entry Elena. Awalnya, Chunieva tidak mempercayainya. Tapi dia tiba-tiba mengetahui bahwa mungkin itu benar-benar mungkin. Elena adalah orang yang paling kaya di Rusia, Kirilenko, dan hubungan antara Kirilenko dan Feng Yu sudah dikenal luas. Perusahaan Huaxia yang dia hubungi menanyakan tentang nomor plat. Perusahaan itu sebenarnya mengatakan bahwa itu tidak dapat didengar. Pasti pihak lain terlalu besar. Dan tentu saja tidak Fana membiarkan Elena mempercayainya. Junjis muda Tiongkok,
yang paling dekat hubungannya dengan Rusia adalah Feng Yu. Diam-diam Chunieva memutuskan untuk kembali dan bertanya kepada Elena, jika Elena bersama Feng Yu, maka selama Feng Yu sedikit membantu, Elena akan mendapatkan penghargaan kelas berat musik pop dunia tahun ini. Karena Feng Yu dapat mendorong Elena sekali, bisakah dia mendorong yang kedua kalinya? Elena berbaring di pelukan Feng Yu, dan dia tampak sedih. Feng, aku akan pergi ke Tokyo besok untuk mempersiapkan konser. Atau, akankah aku pergi denganmu? Feng Yu bertanya. Mata Elena berbinar, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak baik untukmu. Dan aku harus belajar lagu Jepang. Sulit, tidak ada waktu. Yah, kapan kamu akan mengadakan konser di desa? Pada bulan April, ada satu di New York dan Los Angeles, kata Elena, dia selalu menatap Feng Yu. Yah, kalau begitu aku pergi ke pedesaan untuk melihat konsermu, ingat untuk meninggalkan aku tiket di barisan depan. Elena mengangguk dengan keras dan tampak bahagia. Fon, bisnismu, agenku tahu, kata Elena hati-hati. Aku tahu, itu tidak masalah. Dapat menjadi agen Elena, Kirilenko pasti sudah diperiksa, Feng Yu masih sangat diyakinkan. Elena menghela nafas, dia takut Feng Yu tidak bahagia. Kemarin, dia diberitahu oleh agen, dia mengatakan bahwa dia mengalami kebocoran. Agen itu sangat gembira pada saat itu, berpikir bahwa ada seorang pria terkaya di Eropa yang memegang Elena, dia merasa bahwa Elena menjadi superstar kelas dunia dalam waktu 3 tahun. Tetapi sekarang orang terkaya di dunia memegangnya, itu bahkan lebih berbeda. Elena akan menjadi superstar di dunia dalam setahun. Namun, menyanyi murni akan membatasi perkembangan Elena. Jika saya bisa membuat Elena berpartisipasi dalam 1 atau 2 biaya besar, film sutradara besar, maka itu pasti akan membuat Elena lebih merah, atau waktu merah. Panjang namun, Elena menolak secara langsung, dia mendapati bahwa semua aktris perlu bermain drama emosional, dan ada adegan ciuman dan bahkan drama ranjang. Elena ini menjelaskan bahwa mereka tidak akan melakukannya. Dia takut bahwa Feng Yu tidak bahagia, jadi dia lebih suka tidak menjadi merah, atau merah tidak begitu cepat, dia pasti tidak mau kehilangan cinta Feng Yu. Pada saat itu, Chunieva membenci besi dan baja. Dengan kesempatan yang bagus, maukah Anda mengatakan sesuatu kepada Tuan Feng? Bisakah Anda mencium pertunjukan itu? Tuan Feng sendiri tidak mengatakannya. Anda memberikan kesempatan yang begitu baik karena kemungkinan ketidakbahagiaan. Namun, keras kepala Elena juga membuat Chunieva tidak dapat melakukan apapun. Jika dia tidak memiliki panggilan telepon Feng, dia ingin menelepon Feng dan membantu Elena sekali lagi. Elena, saya melihat Anda memiliki banyak lagu, mengapa Anda tidak mengambil video musik? Ini jelas lebih menguntungkan, perusahaan Elena tidak tahu. Dan itu dapat meningkatkan paparan Elena dan membuat lebih banyak orang tahu Elena. Orang di perusahaan pialang, tidakkah Anda mengerti ini? Banyak lagu yang perlu dicocokkan oleh seorang aktor, aku tidak suka itu. Feng Yu tersenyum, video musik umum, tidak akan ada terlalu banyak lensa, paling-paling itu adalah pegangan tarikan seorang teman, saya tidak akan keberatan dengan ini. Arti kata-kata itu, lebih dari berpegangan tangan, lalu pikiran. Dari sudut pandang ini, Feng Yu juga sangat berhati-hati, atau bahwa banyak pria sangat berhati-hati, dan mengapa banyak aktris tidak baik untuk menikah, bahkan jika gayanya sangat bagus. Melihat istrinya memeluk dan memeluk orang lain di depan layar, atau bahkan mencium, atau mengambil gambar yang lebih berlebihan, rata-rata pria tidak tahan. Tentu saja, beberapa tidak keberatan, dan bahkan beberapa orang akan sangat bersemangat, ini. Jangan membicarakannya. Yah, kalau begitu aku akan kembali dan berbicara dengan Chunieva, merekam beberapa video musik, itu harus sangat cepat. Perusahaan telah lama dipersiapkan, selama Elena setuju untuk menembak, direktur skrip siap, tidak bisa cepat. Benar, karena kamu akan pergi ke konser di Eropa dan Amerika, apakah kamu siap untuk lagu bahasa Inggris yang baru? Lagu baru? Tidak, itu lagu yang dirilis 6 bulan yang lalu. Yah, aku akan menulis 2 lagu bahasa Inggris untukmu kembali. Kamu membiarkan perusahaan mengatur untukmu. Feng Yu berpikir, suara Elena tampaknya menyanyikan lagu Swift seharusnya bagus. Misalnya,
Cangkul, Riddle, adalah lagu-lagu klasik, masing-masing ibu kota bergema ke daftar musik country negara itu, dan bahkan Grammy. Sedangkan untuk Lady, bahkan lagu-lagunya lebih banyak menuntut. Feng Yu harus menulis lagu untuknya, sehingga Elena sangat bahagia, dan hanya dia, untuk membiarkan Feng Yu menulis lagu. Kamu tidak perlu repot, perusahaan punya lagu khusus. Lagu-lagu yang mereka tulis mungkin bukan untukmu. Ya, Elena tidak lagi mengatakan apa-apa, dan hatinya hanya sukacita yang tak terbatas. Keesokan harinya, Feng Yu mengirim Elena ke bandara dan mengawasinya pergi. Tidak perlu khawatir ketika Anda tiba di Tokyo. Kazuo Kameda telah menerima panggilan dari Feng Yu, dan dia akan siap menelepon. Dengan posisi Masahiro Kaita saat ini di negara pulau, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Sebelum Masaru Kaida adalah Presiden Wind and Rain Holdings, posisinya di negara kepulauan itu tidak terlalu tinggi. Meskipun ia seorang yang besar, pengaruhnya jauh lebih kecil daripada para presiden perusahaan besar. Namun, sejak Masahiro Kaitama menjadi direktur garis lunak, dengan bantuan para pemegang saham garis lunak, statusnya dan keluarganya di negara pulau itu telah meningkat tajam. Saat ini, pengaruhnya tidak lagi menjadi presiden perusahaan besar dan konsorsium besar. Bahkan karena posisinya dan sumber daya keuangan, ia masih di atas presiden konsorsium besar. Feng Yu kembali ke rumah dan memanggil Wang Zongjun, beri aku 2 komposer, aku berguna. Wang Zongjun tidak tahu apa yang dimaksud Feng Yu, dan mengirim 2 komposer emas perusahaan ke Feng Yu. Keduanya masih sangat bullish, berpikir bahwa apa bos ingin menulis lagu-lagu propaganda perusahaan, dapat memasuki angin magis dan hujan, itu tidak mudah. Feng Yu tidak maju. Seseorang menyerahkan pena rekaman kepada 2 orang, lagu-lagu ini, dengarkan mereka, lalu tulis skornya. Keduanya berhenti dan tidak pernah melakukannya. Mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, Wu ini, kita tidak bisa mencuri lagu orang lain, ini akan membunuh papan nama kita. Dengan papan nama, itu pada dasarnya sama dengan mangkuk nasi. Bagaimana menurutmu, ini adalah lagu yang disumpah bos kita. Di mana ini, apakah kita perlu mencuri lagu orang lain? Wu Zigang menggeram di meja. 2 orang ini, sebenarnya kata bos. 2 komposer emas mulai mengambil pena rekaman, apa lagu bos besar itu. Sebenarnya, mereka sudah membuat rencana untuk lagu ini menjadi sulit untuk didengarkan, tetapi ketika mereka benar-benar mendengarnya, mereka berhenti pada saat yang sama. Lagu ini tidak hanya sulit didengar, tetapi juga sangat indah. Namun, ini tampaknya bukan gaya yang populer di negara ini, seperti gaya musik country di negara ini. Tapi apapun gayanya, itu benar-benar sangat bagus. Kapan kamu bisa mengambil skor lengkap? Tanya Wu Zigang. Jika kamu perlu mengatur musik, itu akan hampir 3 hari. Tidak perlu mengatur musik. Kalau begitu beri aku piano, keyboardnya oke, atau gitar bisa, 1 jam musik bisa keluar. Kata seorang komposer. Benar, Jenderal Wu, lagu ini, apakah bosmu bernyanyi? Bos Zong King Xianzong. Tidak, ini ketua kita. Kedua komposer itu saling memandang dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Orang terkaya di dunia, masih akan mengubah musik. Hei, Lao Zhang, bagaimana aku bisa memanggilku? Apakah membosankan pergi bekerja, ingin berbicara denganku? 20. Feng Yu berkata dengan mudah ke telepon, sementara tangan kanannya masih menggoyangkan mouse, membuka cermin, menembak, headshot. Zhang Ruiqiang. Aku mencarimu juga bisnis. Pemerintahan. Oh, ya, aku masih seorang konsultan, kan? Katakan padaku, pemimpin, apa maksudmu? Hanya hari ini, permainan tidak berarti apa-apa, orang-orang di telepon itu terlalu kuat, Feng Yu bukan lawan sama sekali, atau terlalu hidangan, bukan lawan Feng Yu, tidak bertemu pertandingan dekat. Aku bertanya kepadamu, komite di bawah di Departemen Waktu sebelumnya menuduh Microsoft memonopoli, dan perlu untuk mengenakan denda yang tinggi pada itu. Apakah itu kamu? Sama seperti Feng Yu terbunuh, dia melepaskan mouse dan mengalihkan ponselnya ke tangan kanannya. Ujung kiri cangkir teh mengisi 2 kekuatan asli, memberikan high yang menyegarkan. Apa yang salah? Ini adalah hal yang baik. Saya bertanya kepada Wilson 2 hari yang lalu,
dia berkata bahwa dia akan menang. Baik, Anda menghasilkan uang, apalagi yang tidak puas. Ini tidak ada yang tidak puas, tapi aku menemukan bahwa dendanya sangat tinggi. Lebih dari 2 miliar rem, kamu benar-benar berani. Apakah ini banyak? Di negara itu, Microsoft telah membayar lebih dari 1 miliar dolar, dan di Eropa, ada juga 500 juta euro. Pulau itu dan Korea Selatan tidak rendah dalam denda, dan pihak Rusia juga merupakan klaim besar. Kami, China, tidak dapat lebih banyak. Lao Zhang, mentalitasmu memperlakukan musuh sebagai teman sangat penting. Zhang Rui sangat marah, siapa yang menganggap musuh sebagai teman? Berapa banyak penjualan yang dijual oleh Microsoft di Eropa dan Amerika? Dalam kasus kami, harganya sendiri rendah, dan penjualannya tidak terlalu baik. Apakah ini bisa membingungkan? Jadi, saya membiarkan Wilson memperhatikan jumlah denda, sehingga Microsoft tidak tahan. Ini kurang dari 300 juta dolar AS, banyak. Pasar kami jauh lebih banyak daripada negara. Lao Zhang, Anda tidak datang ke Microsoft. Tamu, kan? Lao Zhang, kamu harus benar, maka kamu bisa memberitahu Wilson secara langsung bahwa dia harus menemukan cara untuk kurang menghukum Microsoft. Tidak ada, aku bisa mengerti. Zhang Ruiqiang berkata, apa yang Anda pahami, yang merupakan pelobi Microsoft. Meskipun Microsoft telah banyak berinvestasi di China, tetapi investasinya sudah masuk, bagaimana Anda menginginkannya? Maksud saya, denda Anda akan ditetapkan sangat tinggi, jika Anda hanya bisa denda 2 atau 300 juta rem, sungguh jelek. Hei, saya pikir apa yang terjadi? Anda dapat yakin bahwa Wilson mengatakan kepada saya bahwa kami berada di atas angin dalam 2 sesi pertama. Kami tidak akan memiliki sesi pengadilan segera, dan kami hampir bisa mengucapkannya. Jumlah penalti juga sampai 1,5 miliar rem. Mungkinkah ada begitu banyak? Pasti ada, Wilson adalah pengacara top dunia. Dulu penasihat ratu kerajaan, yaitu, untuk membantu keluarga kerajaan Inggris melawan perkara hukum. Bisakah ini lebih buruk? Kata Feng Yu berlebihan. 1,5 miliar, seharusnya sudah cukup. Apa itu hampir cukup? Lao Zhang, apakah ini belum baik untuk mendapatkannya? Anda ingin menghabiskannya? Feng Yu Zhang membuka mulutnya. Para pejabat tahu cara makan makanan, tetapi konsep konsumsi terlalu maju. Benar. Saya baru saja muncul, tidak ada banyak dana dalam pelayanan. Ada banyak tempat untuk melakukan beberapa proyek. Saya butuh uang. Saya akan melaporkan dengan para pemimpin, menghukum uang Microsoft dan menyerahkannya kepada kementerian. Ada banyak 1,5 miliar. Tetapi jika Anda membaginya, tidak akan banyak. Zhang Ruiqiang juga merasa malu, dia memang banyak orang dalam posisi ini, pemimpinnya juga mengatakan bahwa dia mampu dan percaya kepadanya. Namun, sulit bagi wanita pintar untuk tidak memiliki beras, dan kemampuannya kuat, dan dia harus punya uang. Ada banyak laporan tentang hal berikut ini. Dia telah membaca beberapa dari mereka sangat bagus, mereka punya ide dan sangat mungkin direalisasikan. Tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa tidak ada uang. Saya ingin membiarkan kementerian menghemat uang, tetapi tidak ada begitu banyak uang di kementerian. Bukankah kementerian mencari uang dari Majelis Nasional? Negara ini memiliki langkah besar lain tahun ini, dan dana juga sangat ketat. Selain itu, perusahaan investasi luar negeri di bawah kementerian masih menghasilkan uang. Namun, Feng Yu mengatakan kepadanya bahwa dalam 2 atau 3 tahun terakhir, apakah itu membeli emas atau pergi ke New York untuk membeli saham blue chip, dijamin menghasilkan uang dengan mudah. Zhang Ruiqiang tidak mau mentransfer uang perusahaan investasi itu kembali, jadi saya ingin menggunakan denda ini untuk melakukan sesuatu. Dia baru saja menjabat dan sangat membutuhkan beberapa prestasi politik untuk membuktikan dirinya. Sebenarnya, pernahkah kamu berpikir bahwa karena uang itu tidak cukup, lebih baik memberi beberapa orang, dan yang lain tidak akan memberikannya, sehingga kamu dapat memusatkan dana dan mengembangkan beberapa proyek, saran Feng Yu. Aku baru saja merencanakan ini. Uang ini akan digunakan untuk melakukan 3 atau 5 proyek. Kalau tidak, jika setiap proyek diinvestasikan, maka tidak ada yang akan cukup. Pada akhirnya, uang itu tidak tahu bagaimana harus dibelanjakan,
dan kemudian tidak ada yang dilakukan. Zhang Ruiqiang berkata, ini masih digunakan untuk mengajari saya. Saya lebih menyadari apa yang dilakukan orang-orang berikut. Jika Anda melakukan beberapa proyek, maka uang itu mungkin tidak cukup. Mengapa? Perusahaan investasi tidak pandai dalam pendapatan. Feng Yu sangat terkejut, bahkan jika ia telah berinvestasi dalam emas berjangka, ia harus mendapatkan banyak uang. Bahkan jika saya berinvestasi dalam saham sebelumnya, sekarang saya harus menghasilkan uang ketika pasar saham pulih. Meskipun pasar saham tidak naik banyak, tetapi basis dana perusahaan investasi besar pasti menghasilkan banyak uang. Zhang Ruiqiang menjelaskan kepada Feng Yu bahwa dia tidak ingin menggunakan dana di sana dan ingin terus menghasilkan uang sehingga departemen memiliki lebih banyak dana dan dapat membangun lebih banyak proyek. Terutama unit-unit berikut, banyak dari mereka yang pertama meminta uang, dan kemudian tidak ada persiapan untuk itu. Uang akan tersedia, dan tahun kedua proyek mungkin tidak dapat diluncurkan, jadi Zhang Ruiqiang ingin tidak mengalokasikan dana terlebih dahulu. Jadi mari kita mulai dengan uang terlebih dahulu, setengah selesai, kekurangan uang, dan departemen akan menebusnya. Oh, ini pinjaman. Zhang Ruiqiang tertegun, Anda bilang, pinjam. Anda membiarkan kementerian meminjamkan. Apa yang tidak biasa? Ketika Anda berada di kapak politik, Anda belum pernah melihat pinjaman kapak politik. Feng Yuxin berkata, mungkin dalam beberapa tahun, Anda masih dapat melihat kapak politik bangkrut. Bisakah kota ini sama dengan kementerian? Satu adalah tempat, yang lain adalah negara. Zhang Ruiqiang terdiam, dan Feng Yu datang ke sini dengan ide baru. Kamu tidak bisa meminjam uang di kementerian. Bisakah kamu berinvestasi di perusahaan investasi bawahan? Bisakah mereka meminjam lebih dulu? Maka kamu tidak punya lebih banyak uang untuk digunakan. Dan mereka tidak perlu khawatir berinvestasi di pasar saham atau pasar berjangka. Manajemen, mencari uang setiap bulan. Feng Yu menghela nafas, itu adalah otak yang mati. Lihatlah orang-orang, ada terlalu banyak orang yang membiayai dan bermain keuangan. Beberapa tiba-tiba menjadi kaya, dan tentu saja, beberapa harus membayar darah. Semua orang tahu bagaimana menggunakan uang bank untuk membantu mereka menghasilkan uang, mengapa Anda tidak bisa melakukannya? Mata Zhang Ruiqiang cerah. Ya, perusahaan di bawah ini bisa meminjam. Pinjaman korporasi, ini bukan masalah. Sebagai unit tingkat yang lebih tinggi, mereka telah menarik dana, yang juga sejalan dengan praktik yang biasa. Sedemikian sederhana, bagaimana dia tidak memikirkannya sebelumnya? Jika itu bukan agitasi Feng Yu, bahkan jika seorang bawahan memikirkan metode ini dan memberitahunya, akankah dia setuju? Apakah Anda setuju? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.